Halo semua, ketemu lagi di YouTube channel saya. Di video ulasan kali ini saya akan melakukan ulasan untuk satu saham IPO, yaitu PT Sinar Eka Selaras Tbk dengan kode tik saham ERAL. Nah, kenapa saya tertarik nih untuk melakukan ulasan pada saham ERAL ini? Karena menurut saya bisnis model ERAL ini akan memiliki prospek yang sangat menarik. Untuk itu langsung saja ya kita mulai dengan ulasannya. Nah, pertama-tama kita kenalan dulu ya dengan struktur perusahaan ERAL ini. Jadi perusahaan ERAL ini dimiliki oleh Bapak Jamie Hadiwijaya dengan kepemilikan saham 0,0002% ya. Dan induknya dimiliki oleh PT Era Jaya Swasembada Tbk yang sudah kita kenal dengan kode tik saham ERA. Nah, yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua adalah perhatikan dari sisi anak usahanya. Jadi di struktur ini, ERAL memiliki 5 anak usaha yang terkonsolidasi ke dalam laporan keuangan mereka, yaitu PT Mitra Internasional Indonesia, PT Era Aktif Indonesia, PT Sinar Era Aktif, PT Master Selam Nusantara, dan juga PT JD Sports Fashion Distribution. Namun ada lagi 2 anak usaha yang belum terkonsolidasi ya, yaitu PT JD Sports Fashion Indonesia dan juga PT Citra Anugrah Sukses Abadi. Dengan kepemilikan saham itu masih di bawah 50%. Nah, biasanya untuk kedua perusahaan ini dia masih akan masuk dalam pos investasi pada entitas asosiasi ataupun ventura bersama. Mungkin sebagian besar teman-teman yang menonton video ini sudah mengetahui ya tentang bisnis model ERAL, di mana memang ERAL ini merupakan bagian daripada line bisnis ERA yang memang berfokus pada produk aktif lifestyle. Jadi mereka menjual produk-produk seperti misalnya aksesoris gadget, IoT, sport fashion apparel, serta produk outdoor activity lainnya dengan pendekatan konsep toko atau gerai yang memiliki multi brand seperti misalnya Urban Republic dan juga JD Sports, serta konsep toko yang memiliki mono brand seperti misalnya Asics, DJI, Garmin dan juga brand-brand lainnya seperti itu. Nah, untuk saat ini, sampai dengan video ini saya buat, mereka memiliki 56 distribution center, lebih dari 60 retail outlet, dan juga memiliki 570 lebih reseller, seperti itu. Ya, jadi seharusnya sih dengan perkembangan ekonomi, dengan perkembangan demografi, seharusnya sih kita percaya dengan bisnis model seperti ini, ERAL harusnya bisa mampu memacu pertumbuhannya. Oke, berikutnya kita masuk dalam informasi mengenai skema IPO ERAL. Ya, jadi ini saya bacakan sekilas saja ya teman-teman semua. Jadi ini saham ERAL akan di-IPO-kan dengan sebanyak-banyaknya 1,037 miliar lembar saham, di mana lembar saham tersebut mewakili sebanyak-banyaknya 20% dari modal ditempatkan dan disetor oleh perusahaan pada saat IPO nanti. Ya, untuk nilai nominal sendiri di level 100 dan juga harga penawaran ini berkisar di antara level 370 sampai dengan 410, dengan nilai emisi sebanyak-banyaknya nanti akan diraih sebesar 425,375 miliar seperti itu. Dan juga untuk indikasi masa penawaran umumnya itu di sekitar tanggal 2-4 Agustus 2023, serta untuk tanggal listingnya itu diperkirakan pada tanggal 8 Agustus 2023. Teman-teman mohon perhatikan bahwa ini masih indikasi atau estimasi, jadi bisa saja berubah, sangat tergantung daripada hasil book building yang mereka lakukan seperti itu. Nah, dari sini saya ingin meng-highlight beberapa hal saja teman-teman semuanya, yaitu nantinya setelah IPO, ERAL akan memiliki total saham sebanyak 5,239 miliar. Di mana total lembar saham ini sudah saya tambahkan dengan program ESOP dan juga MESOP yang akan mereka jalankan seperti itu. Dan juga kalau kita hitung-hitung, maka saham ERAL ini akan memiliki market cap di atas 2 triliun. Nah, dengan market cap di atas 2 triliun ini menurut saya menarik teman-teman semuanya, karena ERAL ini akan menjadi saham yang masuk dalam coverage para fund manager, yang masuk dalam coverage para analis. Sehingga kalau misalkan kita pegang saham ini, maka setidaknya saham-saham kita akan mendapatkan banyak riset ataupun analisa gitu dari berbagai macam pihak seperti itu. Oke, demikian untuk informasi mengenai skema IPO ERAL. Sekarang kita masuk ke dalam tujuan IPO ERAL. Nah, di bagian pertama ini sebenarnya secara umum ya, memang mereka sudah menyampaikan di prospektus bahwa dana IPO mereka ini akan mereka prioritaskan lebih banyak kepada anak usaha mereka, yaitu sekitar 37% itu akan diberikan dalam bentuk pinjaman kepada entitas anak, yaitu sekitar 93% untuk PT Mitra Internasional Indonesia, di mana sebagian besar itu akan digunakan untuk modal kerja dan juga sebagian kecil lagi akan digunakan untuk belanja modal. Nah, yang mungkin yang perlu diperhatikan adalah sekitar 39% itu akan digunakan dalam rangka pengembangan gerai baru sekitar 50 gerai dan juga peremajaan sekitar 10 gerai. Kemudian poin B adalah sekitar 7% untuk PT Era Aktif Indonesia, di mana sebagian besarnya digunakan untuk modal kerja perusahaan, dan juga sedikit sekitar 18% itu akan digunakan untuk pengembangan gerai baru sekitar 4 gerai dan juga peremajaan sekitar 2 gerai seperti itu. Jadi dari sini memang kita bisa lihat bahwa ERAL ini akan berfokus pinjamannya kepada anak usaha yaitu PT Mitra Internasional Indonesia seperti itu. Nanti kita akan lihat nih bagaimana hasil daripada pinjaman dana ini terhadap pertumbuhan daripada perusahaan tersebut. Kemudian pada poin nomor 2 itu sekitar 13,75% itu akan digunakan sebagai pemberian modal kepada entitas anak, yaitu
sekitar 35% untuk PT Eraga Indonesia yang baru akan beroperasi, harap diperhatikan itu pada kuartal 4 2023, yaitu pembangunan gerai pertamanya pada kuartal 4 2023. Dan juga overall sama ya, yaitu sekitar 62% itu akan digunakan sebagai modal kerja perusahaan. Kemudian sekitar 38% ini akan digunakan untuk pengembangan gerai baru sekitar 5 gerai dan juga peremajaan sekitar 10 gerai. Ya, jadi kalau kita perhatikan untuk PT Eraga Indonesia ini akan menjadi salah satu kontributor ya menurut saya untuk pendapatan Eral itu di tahun 2024 seperti itu. Dan juga pada poin 2B, yaitu sekitar 65% akan digunakan sebagai pemberian modal nih kepada PT Master Selam Nusantara yang juga sama nih, baru akan membuka gerai pertamanya paling lambat pada kuartal 4 2023 ya, di mana 94% akan digunakan sebagai modal kerja, kemudian 6% akan digunakan untuk pengembangan gerai baru sekitar 2 gerai dan juga peremajaan sekitar 2 gerai. Jadi kalau menurut saya di poin nomor 2 ini akan menjadi salah satu booster daripada pendapat Eral di tahun 2024. Dan dari sini juga bisa kita perhatikan bahwa saat ini coverage daripada toko-toko atau gerai-gerai Eral itu akan berkisar di sekitar Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Ya, paling banyak itu di Pulau Jawa dan juga Bali seperti itu. Oke, demikian untuk tujuan IPO Eral. Sekarang kita masuk ke dalam informasi lainnya yaitu prospek usaha Eral. Nah, mungkin sini saya tidak terlalu banyak menceritakan secara detail karena sebenarnya produk Eral ini adalah produk yang sangat berhubungan dengan teknologi, sangat berhubungan dengan pertumbuhan internet ya. Jadi sangat wajar jika misalnya nanti pertumbuhan smartphone semakin tinggi, maka otomatis penjualan aksesoris ponsel juga akan bertumbuh signifikan gitu ya. Kemudian juga kalau misalkan penetrasi internet itu semakin baik, jaringan semakin luas, teknologinya bertumbuh ya, itu bukan tidak mungkin kita segera masuk ke 5G dan sebagainya, maka otomatis permintaan terhadap produk-produk IoT, Internet of Things itu juga akan bertumbuh ya. Jadi menurut saya sebenarnya Eral ini masuk dalam sebuah bisnis yang sangat tepat sih, menuju ke bisnis yang memang view-nya dalam masa depan, yaitu bisnis berbasis pada teknologi dan juga berbasis pada demografi anak muda khususnya. Jadi ini otomatis ya akan menjadi sebuah peluang besar bagi Eral untuk terus memacu pertumbuhan perusahaannya. Nah, kemudian mereka juga masuk ya ke dalam industri produk olahraga seperti misalnya pakaian-pakaian olahraga yang mungkin akan lebih lebih modis dan juga lebih praktis digunakan oleh para anak muda atau dewasa muda atau eksekutif muda dengan berbagai macam merek internasional ya, seperti itu. Ini tentunya akan menjadi salah satu daya tarik nih bagi pembeli Eral yang memang mencintai produk-produk bermerek internasional seperti itu. Ya, dan juga mereka masuk dalam industri yang cukup unik yaitu peralatan dan perlengkapan kegiatan outdoor. Ya, menurut saya ini merupakan sebuah niche market ya. Kurang lebih akan dimulai lewat PT Master Selam Nusantara tadi ya, yaitu mereka akan berfokus pada peralatan selam seperti itu. Ya, jadi mungkin juga akan masuk dalam berbagai outfit ataupun aksesoris untuk kegiatan outdoor lainnya seperti itu. Ya, ini juga merupakan sebuah peluang yang menarik kalau misalkan ini bisa dikembangkan dan juga industri yang mampu bertumbuh, maka otomatis mereka bisa mendapatkan revenue kan ataupun exposure dari segmen bisnis ini seperti itu. Oke, demikian informasi saya mengenai prospek usaha Eral. Namun sebelum saya lanjutkan dalam ulasan analisa laporan keuangan Eral, maka izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi sebagai berikut ya teman-teman. Bahwa saat ini kita sudah memiliki dua channel informasi, yaitu melalui channel Telegram SM Saham dan juga melalui akun Instagram SM Saham Free seperti itu. Silakan teman-teman untuk follow ya kedua akun tersebut karena kontennya akan saling melengkapi dan tentunya bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan juga untuk teman-teman yang memang sedang mempertimbangkan untuk membuka akun sekuritas, maka bisa mempertimbangkan untuk membuka akun Henan Putra Sekuritas itu melalui kontak daripada nomor WhatsApp di bawah ini. Oke, kita lanjutkan ulasannya. Nah, sekarang saya masuk dalam bagian pertama yaitu analisa neraca dulu ya. Nah, sebenarnya di sini kalau saya perhatikan secara overall tidak ada masalah teman-teman semua ya. Namun saya hanya ingin memberikan beberapa highlight daripada view saya seperti itu. Jadi kalau kita bicara mengenai pos aset, maka mungkin ada satu hal yang perlu kita perhatikan yaitu pada piutang usaha, khususnya pada pihak-pihak relasi seperti itu. Itu cukup besar angkanya ya, di level 122 miliar lebih pada capaian 31 Desember 2022. Ya, jadi artinya sebenarnya secara singkat itu bisa kita jelaskan bahwa Eral ini transaksi afiliasinya cukup tinggi ya. Kemudian juga poin kedua adalah kita perlu perhatikan bahwa untuk pos persediaan ini juga bertumbuh sangat signifikan ya. Itu di 2021 dibandingkan dengan 2022, 2022-nya sangat tinggi sekali. Sebenarnya ini merupakan sebuah sinyal yang baik ya, asalkan nanti bisa inline dengan pertumbuhan Eral. Jadi memang namanya sebuah perusahaan sedang memacu pertumbuhannya, otomatis mereka pasti akan stok barang lebih awal seperti itu. Dan tentunya kita harapkan nanti ini bisa terus terjual, yang nanti akan bisa terlihat daripada rasio inventory turnover mereka itu harus semakin kencang. Karena kalau semakin kencang atau semakin tinggi angkanya, maka berarti pendapatan ataupun sales mereka itu berjalan dengan baik.
Nah, kemudian berikutnya yang perlu diperhatikan adalah pada pos investasi pada entitas asosiasi dan juga venture bersama. Ini juga terjadi peningkatan yang signifikan ya, hampir 2 kali lipat seperti itu dibandingkan dengan 2021. Ya, nanti kita perlu perhatikan nih apakah investasi ini membuahkan hasil apa tidak. Itu akan tercermin pada laporan laba rugi mereka. Kemudian pada pos liabilitas sendiri, ini sebenarnya secara overall tidak ada masalah ya. Secara utang usaha itu normal saja kalau misalkan pihak ketiga itu lebih tinggi, karena bagaimanapun mereka adalah perusahaan retail, jadi mereka pasti akan mengambil produk terlebih dahulu dari supplier ya, kemudian baru membayar ketika mereka mendapatkan penjualan seperti itu. Nah, mungkin satu hal saja yang perlu saya highlight yaitu di pada pos liabilitas sewa yang terdapat pada liabilitas jangka panjang, di mana pada tahun 2022 ini meningkat signifikan. Sekali lagi, ini kalau diperhatikan sebenarnya suatu hal yang sangat wajar, karena memang Eral sedang memacu pertumbuhannya, sedang banyak membangun gerai-gerai baru, otomatis liabilitas sewanya juga akan tinggi. Ya, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana nanti ini bisa inline atau pertumbuhan pendapatannya bisa jauh lebih tinggi. Jadi kalau memang rencana bisnis mereka bisa berhasil, maka peningkatan pada liabilitas, peningkatan pada persediaan tidak menjadi sebuah masalah, malah menjadi sebuah hal yang positif, karena berarti perusahaan sedang memacu pertumbuhannya. Yang tentunya artinya perusahaan ingin terus bertumbuh, manajemen ingin terus memberikan hasil yang baik bagi para pemegang saham, seperti itu ya. Jadi secara rasio kita cukup perhatikan dua saja, yaitu seperti yang sudah sering saya gunakan, yaitu current ratio ini terhitung di level 2,75 kali, yang artinya sangat-sangat baik. Kemudian juga debt to equity ratio di level 0,51 kali, itu juga sangat-sangat baik seperti itu ya. Jadi peningkatan liabilitas sewanya itu masih sangat rendah sekali kontribusinya ataupun porsinya terhadap ekuitas perusahaan. Ya, apalagi nantinya ketika mereka sudah IPO seperti itu. Ya, namun memang perlu kita perhatikan bahwa sebenarnya secara struktur hutang ini liabilitas jangka pendeknya itu jauh lebih besar dibandingkan liabilitas jangka panjangnya. Dimana kalau kita perhatikan memang secara modal bisnis Eral memang harus seperti itu ya teman-teman semua, dimana mereka membutuhkan modal kerja jangka pendek yang lebih tinggi dibandingkan dengan utang jangka panjangnya, sehingga oleh karena itu menurut saya ini merupakan sebuah langkah strategis yang sangat baik bagi manajemen Eral untuk mendapatkan cash yang cukup nih untuk bisa membiayai modal jangka pendek mereka secara lebih mandiri seperti itu. Oke, demikian ulasan untuk analisa neraca Eral. Sekarang kita masuk dalam analisa laba rugi Eral. Nah, perhatikan di sini bahwa di sini merupakan agak beda ya tampilannya teman-teman semua ya. Jadi di sini adalah analisa laba rugi Eral untuk posisi 31 Januari 2023 ya. Jadi kalau tadi di neraca itu saya fokus ke 31 Desember 2023. Namun kalau di analisa laba rugi ini Eral menampilkan informasi sampai dengan 31 Januari 2023. Nah, mungkin beberapa poin yang perlu saya highlight di sini ya teman-teman semua, di mana pada 31 Januari berarti secara income itu sudah bertumbuh ya dibandingkan dengan capaian pada Januari 2022. Ya, namun kalau kita perhatikan ada satu hal yang menarik ya, yaitu pada capaian full year 2022 itu di sekitar 3 triliunan ya. Tapi kalau pada capaian Januari ini 360, berarti kalau kita kali 12 ya, itu berarti sudah lebih nih dari 2022 seperti itu ya. Jadi sudah merupakan sebuah sinyal yang baik nih untuk pertumbuhan Eral di tahun 2023. Seharusnya saya cukup yakin sih bahwa pertumbuhan perusahaannya akan lebih tinggi dibandingkan 2022 seperti itu. Kemudian berikutnya kita bisa fokus sedikit ya pada bagian laba rugi entitas asosiasi, khususnya pada tahun 2021, yaitu hasilnya cukup baik ya di level 8,78 miliar seperti itu, namun mengalami penurunan pada tahun 2022 sampai dengan mengalami rugi. Namun di Januari 2023 ini sudah di level 2,932 seperti itu. Jadi seharusnya ini menjadi sebuah mover kalau menurut saya teman-teman semua ya. Jadi bisa diperhatikan lebih lanjut bagaimana kinerja laba rugi Eral ini akan digerakkan oleh pos ini, oleh pos investasi mereka pada entitas asosiasi dan venture bersama. Ya, ini bisa menjadi kontributor laba yang cukup signifikan kalau nanti investasi mereka berhasil ya. Jadi kalau kita perhatikan dari sisi EPS sendiri itu di tahun 2021 mampu mencapai level 64,25 rupiah ya per lembar saham. Sementara tahun 2022 dicapai pada level 44,44 rupiah. Dan kalau kita estimasikan berarti kalau dengan capaian EPS di Januari di level 4,57 kali, ya maka seharusnya di full year 2023 ya harusnya lebih dari 2022, ya mungkin bisa lebih dari 50 rupiah per lembar saham. Ya, kita harapkan seperti itu. Dan kalau kita perhatikan dari sisi rasio profitabilitas sendiri ya, di sini saya menggunakan capaian pada full year 2022 dulu ya, karena itu lebih reliable untuk kita analisa itu ya. Jadi kalau dari sisi rasio gross profit margin itu di level 13,61%, kemudian rasio operating profit margin di level 8,03%, rasio net profit margin di level 6,06%, dan juga ROE-nya di level 20,09%. Ya, berarti memang bisa kita simpulkan bahwa perusahaan Eral ini perusahaan yang baik ya, laba ruginya sangat baik, ROE-nya sangat tinggi sekali. Ya, jadi kalau menurut saya ini merupakan sebuah perusahaan dengan fundamental yang bagus dan juga memiliki prospek earnings yang cerah seharusnya, seperti itu ya. Oke, demikian analisa untuk laba rugi Eral. Sekarang kita masuk dalam pos berikutnya,
yaitu analisa arus kas. Oke, di segmen ini tidak terlalu banyak yang perlu kita ulas teman-teman semuanya. Saya hanya ingin memberikan beberapa highlight saja. Bisa diperhatikan pada tahun 2020, ini posisi untuk pembayaran kepada pemasoknya sangat rendah sekali. Ya, sehingga arus kas yang diperoleh pada bagian aktivitas operasi sangat tinggi sekali. Ya, mungkin ini bisa kita maklumi karena memang mungkin tahun 2020 sedang masa-masa pandemi, sehingga mungkin mereka sedang ada kesulitan sedikit ya dari sisi keuangan, akibatnya ada pembayaran-pembayaran kepada pemasok yang ditunda. Ya, namun hal ini sudah mulai terlihat, sudah mulai teratasi nih dengan pertumbuhan daripada RL itu pada tahun 2021 dan juga pada tahun 2022 khususnya gitu ya. Dan akhirnya mereka mampu mencapai kas neto daripada aktivitas operasi itu di level 101 miliar lebih ya pada tahun 2022 ya. Dan kalau kita perhatikan untuk penerimaan kas dari pelanggannya itu di level 3 triliun lebih, yang artinya hampir sama dengan pendapatan mereka, yang artinya perusahaan mampu nih mengenerate cash flow mereka secara baik ya dari penjualan mereka kepada end user seperti itu. Dan tidak ada lagi masalah bagi mereka untuk melakukan pembayaran kepada pemasok, sehingga seharusnya sinergi bisnis mereka, GCG mereka dapat berjalan dengan baik. Oke, jadi ini juga merupakan sebuah poin plus bagi saya kalau ingin menjadi investor daripada RL. Kita perlu perhatikan bagaimana perusahaan ini memperlakukan para pemasok ataupun supplier mereka dengan baik. Oke, demikian kita masuk dalam segmen berikutnya lagi, yaitu di arus kas daripada aktivitas investasi. Ya, ini sebenarnya kita perhatikan ya sebuah hal yang wajar ya, seperti saya sebutkan di atas tadi bahwa mereka melakukan penambahan modal pada entitas asosiasi dan juga ventura bersama, di mana menurut saya ini akan menjadi salah satu katalis ataupun mover nih bagi laporan laba rugi RL ke depannya ya. Karena kalau misalkan investasi ini berhasil, maka seharusnya bisa memiliki kontribusi yang cukup baik bagi RL. Dan juga ya ada kesempatan ya bagi RL untuk bisa menambah kepemilikan sahamnya di salah satu anak usaha tadi yang masih belum terkonsolidasi, itu dapat menjadi terkonsolidasi seperti itu. Dimana itu sangat terbuka sekali peluang bagi RL untuk bisa mengambil kesempatan tersebut kalau memang anak usaha tersebut sudah dapat memberikan kontribusi laba yang sangat signifikan seperti itu. Ya, dan juga untuk pembelian aset tetap dan juga uang muka semuanya berjalan dengan baik sehingga secara investasi mereka masih terus berjalan ya. Dimana bedanya memang pada tahun 2021 mereka ada melakukan akuisisi terhadap entitas anak, namun di tahun 2022 mereka tidak melakukan hal tersebut ya. Namun tentu tidak menutup kemungkinan jika nantinya pertumbuhan perusahaan dapat bertumbuh, income dapat bertumbuh, otomatis generate cash-nya akan semakin besar, mereka juga bisa kembali melakukan akuisisi terhadap perusahaan-perusahaan anak lainnya seperti itu. Oke, di segmen terakhir daripada arus kas ini adalah pada segmen pendanaan. Ya, seperti yang saya perkirakan sebenarnya ya, kalau misalkan mereka akan menerima pinjaman dari pihak relasi, ya mungkin dalam hal ini adalah induk usaha mereka seperti itu, karena memang mereka sedang dalam fase untuk ekspansi. Jadi memang menurut saya langkah yang sangat tepat bagi RL untuk melakukan IPO karena mereka butuh pendanaan secara mandiri. Dengan memperoleh dana IPO mungkin sekitar 420 miliar lebih, maka otomatis mereka tidak membutuhkan lagi nih pinjaman dari pihak relasi, dan mereka memiliki keleluasan yang sangat baik untuk bisa melakukan ekspansi secara cepat seperti itu ya. Nanti teman-teman bisa bagi investor daripada RL yang nanti melihat nih bagaimana proses investasi mereka pada segmen alokasi investasi dan juga bagaimana pergerakan kas mereka pada aktivitas pendanaan. Nanti bisa kita track di situ seperti apa perusahaan ini memacu investasinya. Kalau misalkan dua pos itu semakin tinggi, terutama untuk pembayaran liabilitas sewa di sini dan juga tadi pada investasi entitas asosiasi dan juga penambahan uang muka seperti itu pasti akan menjadi sebuah sinyal awal terjadinya improvement pada kinerja keuangan RL di kuartal-kuartal berikutnya seperti itu. Oke, demikian ulasan saya untuk analisa arus kas. Sekarang kita masuk dalam segmen terakhir, yaitu estimasi valuasi harga wajar RL. Nah, di kesempatan kali ini saya akan melakukan pendekatan menggunakan relative valuation, dan posisi saat ini yang paling tepat menurut saya untuk disandingkan dengan RL adalah saham MAPA, yaitu MAP Aktif Adi Perkasa Tbk. Anyway, di video kali ini perlu teman-teman perhatikan bahwa memang saya menggunakan harga saham MAPA itu pada posisi 31 Desember 2022 ya. Jadi bukan pada posisi harga saat ini, di mana pada tanggal tersebut harga saham MAPA masih di level 3.850 ya, kurang lebih di area harga tersebut. Jadi untuk market cap-nya pun saya hitung pada harga tersebut ya, yaitu di level 10,97 triliun seperti itu. Jadi di posisi saat itu, di potret saat itu MAPA pada 2022 itu pendapatannya di level 9,8 triliun. Kemudian earning per share-nya di level Rp412 per lembar saham. Kemudian price earning ratio di level 9,34 kali, price book value di level 2,45 kali, serta return on equity-nya di level 26,28%. Lalu sekarang kita bandingkan ya dengan kinerja keuangan RL pada tahun 2022 dan juga dana perolehan hasil IPO seperti itu. Dan di video kali ini saya estimasikan saja ya teman-teman bahwa harga IPO-nya di level Rp410. Jadi market cap-nya RL akan kita hitung di level 2,14 triliun. Dan juga pendapatannya pada tahun 2022 itu di level 3,03 triliun.
Kemudian earning per share-nya di level Rp44, price earning ratio di level 9,32 kali, price book value di level 1,58 kali, serta return on equity-nya di level 20,09%. Jadi hal apa yang perlu kita perhatikan di sini? Yang pertama adalah dari sisi posisi market cap-nya RL itu adalah hampir seperlimanya posisi market cap-nya MAPA. Kemudian dari sisi pendapatan itu juga hampir sepertiganya daripada posisi pendapatan MAPA seperti itu. Kemudian untuk price book value-nya itu masih lebih rendah ya, di level 1,58 kali ketika di IPO-kan pada level 410 dibandingkan dengan MAPA itu di level 2,45 kali. Namun menurut saya hal ini masih wajar karena dari sisi return on equity sendiri MAPA masih lebih bagus dibandingkan dengan RL seperti itu. Sehingga dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa untuk estimasi valuasi harga wajar RL untuk rentang terbawah adalah di level 1,5 kali, itu di level Rp380, dan juga untuk range tertingginya di level 1,83 kali, yaitu di level Rp470. Nah, lalu dari mana sih asumsi ini ya? Jadi kalau kita perhatikan untuk rasio pendapat RL ini berkisar 30% ya dari pendapatannya MAPA, dan juga untuk return equity-nya itu berkisar 76% ya dari return equity-nya MAPA. Nah, kita bisa mengambil sebuah estimasi saja, rentang yang sederhana saja, yaitu sekitar 25% sampai 30%. Jadi saya pergunakan untuk angka low-nya saja itu di sekitar 25%, sehingga kita dapatkan angka PBV daripada RL itu diestimasikan di level 1,83 kali untuk level tertingginya. Lalu dari mana nih angka 1,5 kalinya? Ya, kalau kita pergunakan pendekatan antara return equity-nya RL dibandingkan dengan price book value-nya, beserta dengan return equity-nya MAPA dibandingkan dengan price book value-nya, maka kita bisa pakai kurang lebih, kalau misalkan RL itu di level ROE-nya 15%, maka dia akan dihargai juga di level 1,5 kali PBV seperti itu. Sehingga secara overall bisa dikatakan bahwa pada rentang harga IPO saham RL saat ini, itu valuasinya masih wajar. Sehingga bisa dipertimbangkan bagi teman-teman yang ingin berinvestasi jangka panjang di saham RL ini. Demikian ulasan saya untuk IPO saham RL. Semoga informasinya bermanfaat. Silahkan juga sampaikan ya pendapat teman-teman pada kolom komentar mengenai IPO saham RL ini. Dan jangan lupa juga untuk follow ya kedua channel kita untuk terus mendapatkan update saham-saham lainnya. Thanks for watching dan see you in the next video.